Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya Lucy Herlina Fitri dengan NIM 221291171 dari kelas 22 BB ke 18. Di sini saya akan melaksanakan simulasi belajar mata kuliah Inovasi Pembelajaran PKN SD berbasis digital, yaitu simulasi pembelajaran di kelas 3 sekolah dasar. Itu langsung kita mulai saja kegiatan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sudah siap belajar semua anak-anak Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada ketua kelas boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kepada Kartila Primalti boleh dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Tila. Nah, dengan dimulainya pembacaan doa tadi, berarti pembelajaran kita sudah akan kita mulai ya. Sebelum itu, Ibu akan menanya kabar anak-anak Ibu nih. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Eh, eh, untuk itu, Ibu akan mengecek kehadirannya satu persatu ya. Yang pertama, Kartila Primalti. Hadir, Ibu. Yang kedua, Ladi Nabila Putri. Hadir, Ibu. Yang ketiga, Kardila Mutiasya. Hadir. Yang keempat, Lisa Putri. Hadir, Bu. Baik, Alhamdulillah semuanya hadir ya. Apakah anak ibu sudah siap belajar semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dikondisikan ya tempatnya, jaringannya, apakah sudah bagus? Apakah ada hal-hal yang mengganggu sebelum kita mulai belajar? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kita sama-sama simak lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Solid Kids. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia membantu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, itu dia tadi adalah lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional menambah rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia kita tercinta. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran hari ini, tadi sebelum berangkat sekolah, apakah anak-anak ibu berdoa sebelum berangkat sekolah? Ada, Ada, Bu. Bu. Ya, bagus. Sebelum berangkat sekolah, apakah anak-anak ibu berpamitan dulu kepada kedua orang tua? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu.
Nah, ternyata kegiatan yang anak-anak ibu lakukan sebelum berangkat sekolah seperti berdoa, berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, itu merupakan salah satu contoh penerapan sila-sila Pancasila atau contoh penerapan makna sila Pancasila. Nah, contoh tersebut ternyata berkaitan loh dengan materi kita pada hari ini yaitu makna sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, lingkup materi kita yaitu mengenai makna sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ditampilin medianya, Bu? Garda, bangun nak, udah subuh, ayo bangun sholat dulu. Garda, udah jam berapa ini? Kamu gak sekolah? Iya, Bu. Bu, Garda berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Nak, tolong bapak, nak. Maaf ya Pak, saya lagi buru-buru nih. Wah, udah mau mulai. Nonton kartun nggak semalam? Seru loh. Enggak, kebetulan aku lagi ngerjain tugas. Lah, sok-sokan belajar. Sok rajin kamu, Don. Udah lagi upacara nih. Emang kenapa kalau upacara? Biasa aja pun. Anak-anak, ayo buka buku kalian. Enak-enak nih, Bu. Saya pesan ayam, kue mangkok, roti, dan minuman ya, Bu. Banyak bener dek jajannya. Emang habis tuh? Habis dong, Bu. Lagian uang saya masih banyak kok, Bu. Hai, teman-teman. Lagi pada ngomongin apaan nih? Ini, aku sama Putri lagi bahas masalah kartun Phoenix. Kira-kira endingnya si karakter utamanya bakal berubah apa enggak? Kalau menurut kami sih iya. Kalau kamu gimana, Gar? Salah kalian. Dia nggak akan berubah. Apa berubah? Emang dia jahat? Tapi kan dia hobinya cuma main HP dan jadi penyakit nantinya. Kalian kan nontonnya nggak terus-terusan. Aku tiap hari nih nonton, jadi tahu. Tapi kan bisa ditebak ceritanya. Apaan? Aku yakin pasti nggak berubah. Nah, itu dia orientasi video berbasis masalah kita mengenai makna sila Pancasila. Nah, coba tadi Lani, peristiwa apa yang terjadi dalam video yang sudah ditampilkan tadi? Sepertinya jaringan Lani agak tersendat ya. Nah, coba kepada Kartila, peristiwa apa yang ada di video tadi, Kartila? Eh, peristiwa yang telah nampak di video tadi itu, anak tadi tuh nggak mau bantuin orang tua yang ada di tepi jalan tadi, Bu.
Nah, iya benar Tila itu merupakan salah satu perilaku yang ditunjukkan oleh anak tadi ya. Nah, cobalah nih apakah perilaku anak tersebut sudah baik, sudah menerapkan makna sila Pancasila atau belum? Belum, Bu. Ya benar, anak yang ada di video tadi belum melaksanakan, belum mencerminkan perilaku anak tersebut belum mencerminkan sila Pancasila. Nah, jadi kalau belum mencerminkan, apakah perilaku anak yang di video tadi bernama Garda perilaku yang baik atau buruk? Buruk, buruk, Bu. Nah, ya benar, perilakunya tersebut merupakan contoh perilaku yang buruk. Nah, dari ketahui bahwa sehari-hari kita telah menerapkan makna sila Pancasila dalam kehidupan seperti yang ada di video tadi, di mana setelah bangun tidur, kalau anak di video tadi kan setelah bangun tidur ternyata dia tidak melaksanakan sholat subuh. Itu merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan sila pertama Pancasila. Lalu si anak tadi bernama Garda, dia tidak ketika dia menemukan seseorang yang kesusahan justru tersebut tidak mau menolongnya, dan itu juga merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan makna sila Pancasila. Juga ada tadi ketika di sekolah dia tidak mengikuti upacara dengan baik, dan ketika jajan dia tidak menggunakan uang jajannya dengan, itu juga merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini alangkah sebaiknya kita untuk selalu menerapkan sila Pancasila. Yang pe- em, yang pertama mungkin hal yang bisa kita lakukan, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sila pertama ini ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya tadi sebelum berangkat sekolah kita harus sholat subuh terlebih dahulu. Lalu ketika sarapan kita membaca doa. Nah, yang sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sila ini kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menghormati setiap warga sekolah, seperti tidak bertengkar kepada teman dan saling menyayangi teman. Lalu ada juga sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, contoh perilaku yang bisa kita terapkan yaitu kita tidak menimbulkan perselisihan, kita harus saling berteman satu sama lain dan tidak membeda-bedakan teman. Istilah yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila ini contoh perilaku yang dapat kita lakukan, yang pertama ketika kita belajar di kelas, belajar baik secara individu maupun kelompok, khususnya untuk kelompok, di mana ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, kita harus menerimanya dengan berpikiran terbuka, di mana kita harus menerima setiap pendapat teman. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus bersikap adil kepada, contohnya kepada teman maupun kepada teman yang berbeda suku maupun berbeda agama. Nah, untuk itu tadi gambaran materi kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait materinya, Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam dua kelompok. Nah, untuk kelompok pertama yaitu ada Kartila Primalti dan Kardila Mutiasya, dan kelompok kedua ada Lani Nabila Putri dan Lisa Putri. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan anak-anak Ibu kerjakan secara berkelompok. Ibu akan mengirimkan. Nah, di sini ada dua LKPD yang harus anak-anak Ibu kerjakan secara berkelompok. Tadi ada dua kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, untuk cara, mungkin anak-anak Ibu bisa dibuka dulu LKPD-nya.
Nah, untuk petunjuk pengerjaan LKPD ini, di sini pertama, anak-anak ibu bisa mengakses link LKPD-nya, atau bisa juga ditulis di bukunya masing-masing. Untuk jawaban LKPD-nya, jangan lupa untuk menuliskan nama kelompoknya dan kelasnya. Perhatikan setiap, karena di sini ada 2 LKPD, nah perhatikan setiap LKPD yang petunjuk LKPD-nya. Untuk LKPD pertama itu kan kita suruh mengisi mengisi seperti teka-teki silang ya. Anak-anak ibu harus memperhatikan mana yang kata mendatar, mana yang kata menurun. Lalu untuk LKPD kedua itu adalah menyesuaikan gambar dengan sila Pancasilanya. Apakah masih ada pertanyaan anak-anak ibu terkait kerjaan LKPD-nya? Sepertinya sudah paham semua ya. Untuk kita membuat kesepakatan terkait waktu pelaksanaan pengerjaan LKPD ini. Eh, Anak-anak ibu butuh berapa lama untuk mengerjakan LKPD ini? Apakah 20 menit cukup? Berarti 20 menit sudah cukup ya. Nah, kita sepakati bahwa waktu pengerjaan LKPD yaitu dalam waktu 20 menit. Untuk itu kepada anak-anak ibu silakan berdiskusi dengan di sini eh, untuk kelompok 1 ada tambahan anggota yaitu Kartila Primalti, Kardila Mutiasya, dan Melsi Primadona. Nah, silakan anak-anak ibu untuk didiskusikan pengerjaan LKPD-nya. Dan kita telah menyepakati bahwa waktu pelaksanaannya adalah 20 menit. Mungkin bisa saling berdiskusi satu sama lain dan Ibu akan mengingatkan untuk waktu eh, pengerjaan LKPD-nya. Nah, Ibu, apakah ada kendala dalam menyelesaikan LKPD-nya? Jadi ada 2 LKPD yang kita kerjakan ya, anak Ibu. Jadi mohon dimaksimalkan waktunya selama 20 menit. Apakah sudah selesai, anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, jika sudah selesai, kita sama-sama lihat hasil dari diskusi nenek ibu dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk yang presentasi pertama, kelompok berapa? Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2 dulu berarti yang presentasi ya. Untuk kelompok 2, Ibu berikan waktu 10 menit untuk melaksanakan presentasinya pada kelompok 2, yaitu Nabila Putri dan Lisa Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Ibu. Untuk soal yang pertama, duluan mendatar apa menurun, Bu? Bebas saja lah nih, mana yang sekiranya lebih mudah mendatar atau menurunnya. Untuk nomor satu, untuk yang mendatar, eh, jika ada teman yang terjatuh, maka kita harus jawabannya menolong, Ibu. Benar sekali kelompok Lani, nomor yang mendatar adalah menolong. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Lani. Nah, selanjutnya untuk yang 3 mendatar, setiap hari Senin wajib mengikuti
Jawabannya upacara bendera sebagai bentuk cinta tanah air. Ya, benar. Lanjutkan tadi. Selanjutnya yang keempat, dalam diskusi tugas kelompok pasti akan terdapat perbedaan pendapat. Untuk memutuskan hasil diskusi, maka kita harus melakukan musyawarah. Ya, Yang benar. Yang kelima, jika terdapat temanmu yang berasal dari Papua tidak membawa pensil, maka sebaiknya kita eh, tanpa membeda-bedakan teman. Hmm, Coba geser ke atas Tila untuk kotaknya. Kita harus tentang kemanusiaan. Iya benar. Terus yang keenam, yang ke yang kesembilan ketika mana nih? Ketika bulan Ramadan, Lita berpuasa karena ia adalah seorang Muslim. Tetapi Lita merupakan seorang Katolik yang taat dan saat itu ia merasa sangat lapar. Karena merasakan lapar, akhirnya Lita memutuskan untuk makan cemilan snack. Di depan Lita, apakah yang dilakukan Lita tepat? Jawabannya eh, tidak tepat karena ini menunjukkan kurangnya toleransi terhadap perbedaan agama dan tidak menghargai ibadah orang lain. Hmm, Selanjutnya satu menurun. Di kelas 4 terdapat beberapa teman kelasmu berbeda agama, maka kita harus toleransi. Yang keenam, tidak pilih-pilih teman, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku, ras, dan agama merupakan pengamalan sila Pancasila kedua. Ketujuh, makna Pancasila mengajarkan tentang saling mencintai sesama makhluk berdasarkan kemanusiaan adalah sila ke saling mencintai itu sila ragu jawabannya yang itu Bu. Selanjutnya yang ke-10 apa Anda seorang ketua kelas dan ingin membagi jadwal piket teman-temannya. Menurut Dila kelima Menurut Dila, kelima Andi harus membagi jadwal piket secara adil. Dah, Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasi LKPD yang pertama. Oke, langsung saja untuk LKPD keduanya dipresentasikan Rani dan Disa Putri. Baik, Bu. Untuk LKPD yang kedua itu eh, guntinglah lambang Pancasila di bawah, kemudian tempelkan sesuai dengan makna sila Pancasila. Yang pertama itu menggambarkan sebuah cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Ini dilambangkan dengan bintang, Bu. Selanjutnya yang kedua itu bangsa Indonesia saling terikat, terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Itu dilambangkan dengan rantai, Bu. Selanjutnya, yang ketiga, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Selanjutnya yang keempat, eh, melambangkan hewan yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan, dilambangkan dengan kepala banteng, Bu. Selanjutnya yang terakhir itu simbol sandang dan pangan yang menyertakan bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya secara merata, dilambangkan oleh padi dan kapas, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih kepada Lisa Putri dan juga Leni Nabila Putri atas presentasi LKPD 1 dan LKPD 2-nya.
Untuk sejauh ini yang telah disampaikan oleh kelompok kelompok 2 yaitu sudah benar mengenai teka-teki silang dan menjodohkan gambar dengan makna sila Pancasilanya. Tapi tadi dari kelompok 2 ada sedikit keraguan untuk pada jawaban teka-teki silangnya. Mungkin kita akan lihat jawaban dari kelompok 1 dulu ya, Nana Ibu, supaya kita bisa menilai di mana kurang pahamnya anak-anak Ibu. Mungkin boleh kepada kelompok 1 dulu untuk presentasi LKPD 1 dan LKP 2-nya. Jadi persilakan kepada kelompok 1 yaitu Kartila Primalti dan Kardila Mutiasya. Baik, Ibu, untuk LKPD 1 yang mendatar, soal nomor 2 yaitu jika ada teman yang terjatuh, maka kita harus menolong. Yang ke soal nomor 3, setiap hari Senin wajib mengikuti upacara bendera sebagai bentuk cinta tanah air. Soal keempat, dalam diskusi tugas kelompok pasti akan terdapat perbedaan pendapat. Untuk memutuskan hasil diskusi, maka kita harus melakukan musyawarah. Yang kelima, jika terdapat teman yang berasal dari Papua tidak membawa pensil, maka sebaiknya kita meminjamkan tanpa membeda-bedakan teman. Soal ke-9, ketika bulan Ramadan, Dipo berpuasa karena ia adalah seorang Muslim, tapi Lita merupakan seorang Katolik yang taat, dan saat itu ia merasa sangat lapar. Karena merasakan lapar, akhirnya Lita memutuskan untuk makan cemilan snack di depan Dita. Apakah yang dilakukan Lita tepat? Jawabannya tidak tepat. Selanjutnya yang menurun, yang pertama, di kelas 4 terdapat beberapa teman kelasmu yang berbeda agama, maka kita harus boleh di keaktifin bilang. Kita harus toleransi. Selanjutnya, tidak pilih-pilih teman, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku, ras, dan agama, merupakan pengamalan sila Pancasila ke soal ke-6, tidak pilih-pilih teman, berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku, ras, dan agama, merupakan pengamalan sila Pancasila ke
ketiga, Bu. 7. 3. Nomor 8, ketika mengerjakan ujian kita tidak boleh menyontek. Nomor 10, Anda seorang ketua kelas dan ingin membagi jadwal pikir teman-temannya. Menurut sila kelima, Andi harus membagi jadwal piket secara Adil. adil. Ya, terus kepada Kardila Putiasya atas pemaparan jawaban LKPD satunya, itu langsung saja ke LKPD yang kedua ya, kelompok 1. KPD-nya sudah diisi, Bu. Oh, ini LKPD yang sudah diisi oleh kelompok 1 ya. Mungkin langsung Kelompok 2, Bu. Iya, Jawaban kelompok dari kelompok 1 sama dengan kelompok 2, Bu. ya, ya kelompok 1 itu sesi dulu kelompok 1 atas jawaban yang dia. Un- yang pertama Bisa yaitu eh, dijelaskan, Bu. boleh Tila disebutkan saja, tidak apa-apa. Eh, Baik, Bu. Untuk soal pertama itu menggambarkan sebuah cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia itu dilambangkan dengan bintang, Bu, pada sila pertama. Yang kedua yaitu bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan, yaitu sesuai dengan sila yang kedua yang dilambangkan dengan rantai. Dan soal yang ketiga yaitu semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia, yaitu terkandung dalam sila ketiga yang dilambangkan dengan pohon beringin. Selanjutnya itu melambangkan hewan yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Itu sesuai dengan bunyi dalam sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir ada simbol sandang dan pangan yang menyertakan bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata, itu dilambangkan dengan padi dan kapas pada sila yang kelima. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Kartila Primati dan Kardila Mutyasya dari kelompok 1 atas pemaparan presentasi jawaban LKPD-nya. Sejauh ini, Ibu lihat dari jawaban antara kelompok 1 dan kelompok 2, alhamdulillah semuanya sudah benar dan sudah memahami materi kita pada hari ini, yaitu pada teka-teki silang, di mana ada beberapa soal terkait penerapan sila Pancasila dan juga pada menjodohkan antara gambar dengan makna lambang sila Pancasilanya tadi. Itu kita kasih apresiasi dulu, yaitu tepuk tangan untuk anak-anak ibu semuanya karena telah memahami materi kita dengan baik. Untuk itu supaya kita mudah memahami, lebih memahaminya, coba anak-anak ibu perhatikan sebuah media pembelajaran, yaitu ada berupa PowerPoint interaktif terkait materi kita pada hari ini, yaitu makna sila Pancasila dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin langsung ke materinya saja ya, anak-anak ibu.
Langsung ke materi. Di sini ada di menu ada tujuan pembelajaran dan video pembelajaran di mana tadi ini sudah kita lihat ya tujuan pembelajaran dan video pembelajarannya. Kita langsung ke materi saja. Nah, pada bagian materi ini yaitu ada tadi kita sudah membahas ada 5 sila Pancasila. Apa saja coba Lani sebutkan 5 sila Pancasila. Bagaimana Lani? Apakah bisa menyebutkan 5 sila Pancasila kita? Bisa, Bu. Sila Pancasila terdiri dari 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Lani Nabila Putri. Yang telah disampaikan Lani tadi sudah benar ya, ada 5 sila Pancasila. Nah, 5 sila Pancasila ini ternyata memiliki lambangnya masing-masing. Coba kita lihat gambar pada slide selanjutnya, yaitu ada lambang sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ada bintang, sila yang kedua ada rantai, sila yang ketiga ada pohon beringin, sila yang keempat ada kepala banteng, dan sila yang kelima ada padi dan kapas. Mungkin boleh di next-kan slide-nya. Nah, untuk next materi kita itu tadi kita membahas tentang makna lambang sila Pancasila tadi, seperti yang pertama bintang itu melambangkan cahaya rohani, terus ada rantai yang menggambarkan bangsa Indonesia yang saling terikat. Lalu ada pohon beringin yang menggambarkan bahwa kita memiliki naungan yang sama, yaitu di bawah persatuan Indonesia. Ada kepala banteng yang memiliki makna musyawarah, dan padi dan kapas yang memiliki makna kehidupan yang sosial. Lalu tadi kita sudah membahas juga mengenai contoh penerapan sila-sila Pancasila. Nah, contoh penerapannya itu sila yang pertama, coba Kardila Mutiasya sebutkan contoh penerapan sila Pancasila, sila yang pertama. Menghargai antar keberagaman agama, Bu. Ya, benar sekali. Salah satu contohnya adalah menghormati antar umat beragama. Kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Sila yang ke Sila yang kedua yaitu Sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin Lisa Putri bisa tolong sebutkan contoh penerapan sila kedua kita. Mungkin bermusyawarah, Bu, untuk memilih ketua kelas, Bu. Ya benar, ya Lisa itu merupakan contoh dari sila keempat kita, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira contohnya seperti apa, Lisa? Yang mana, Bu? Yang kemanusiaan yang adil dan beradab, kira-kira contohnya seperti apa? Tidak membeda-bedakan teman, Bu, walaupun berbeda suku, tapi tetap menyamakan semuanya dalam berteman, Bu. Ya, benar sekali Lisa. Itu merupakan contoh dari sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus ada sila persatuan Indonesia, kita harus saling menghargai antar suku.
Terus ada sila keempat tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang telah disebutkan contohnya oleh Lisa, yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain ketika musyawarah. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu saling bergotong royong satu sama lain. Nah, apakah anak-anak ibu masih ada pertanyaan terkait materi kita pada hari ini sebelum kita sudahi pertemuan kita pada hari ini? Dan anak-anak ibu sepertinya sudah paham terkait materi kita, di mana dilihat dari LKPD-nya tadi sudah sangat-sangat bagus, sudah sangat-sangat baik dalam menyelesaikan LKPD-nya. Untuk itu, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin anak-anak Ibu boleh mengerjakan kuis kita. Mungkin bisa dibuka kuisnya. Baik, anak-anak Ibu, mungkin bisa sama-sama kita kerjakan kuis kita hari ini. Boleh dari nomor 1. Nah, coba nomor 1, Lani Nabila Putri. Ya, benar. Nomor 1, berikut ini contoh penerapan sila Pancasila. Putri boleh jawab untuk nomor 2. Yang B, Bu, yang keempat, Bu. Nah, benar sekali, menghargai pendapat termasuk sila yang keempat. Nomor 3, kepada Kardila Mutiasya. B, Bu. Yang B. Ya, benar sekali, makna sila kelima yaitu adil. Dan yang keempat, mungkin kepada Lani Nabila Putri. Bintang, Bu. Nah, ya benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu sudah paham terkait sini, apakah anak-anak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Sepertinya Tidak semuanya ada, sudah. Bu. Ya, baik. Terima kasih Lani. Sepertinya semuanya sudah paham. Untuk itu, untuk pembelajaran selanjutnya masih mengenai materi Pancasila. Untuk itu anak-anak Ibu bisa dibaca di bukunya kembali. Dan sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, mungkin kepada Lani Nabila Putri boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, Iqra walhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,